Mungkin setiap orang menginginkan perdamaian. Tapi pertanyaannya, apakah setiap perdamaian itu adil? Jika sang korban tidak diikutsertakan dalam forum perdamaian, justru sang predator atas 70.000 nyawa korban genosida hadir dengan senyuman, menandatangani lembaran-lembaran perdamaian tanpa pertanggungjawaban. Apakah Board of Peace ini menghadirkan perdamaian atau menjadi jalan untuk meraih keuntungan ekonomis dan stabilitas bisnis para elit global dunia? המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין במי להכיר. Di tengah tragedi kemanusiaan yang belum berhenti di Palestina, Amerika justru memperkenalkan inisiatif yang cukup mengguncang akal sehat kita. Indonesia melalui Presiden Prabowo ikut serta menghadiri dan menandatangani Board of Peace Charter pada acara peluncuran Gaza Board of Peace di World Economic Forum pada tanggal 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Tujuannya diklaim untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian global, yaitu to promote stability, restore dependable and lawful governance. Secara resmi, ini direpresentasikan sebagai langkah Indonesia menjaga perdamaian dunia dan stabilitas internasional. Coba deh kita pakai POV Bapak Presiden kita yang terhormat Prabowo Subianto. Saya disclaimer terlebih dahulu bahwa POV ini adalah hasil analisa saya, tidak mewakili apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Coba kita pakai POV Pak Prabowo. Kita masuk Board of Peace, mungkin saja Indonesia dianggap sebagai negara penengah konflik. Padahal, mengingat Indonesia itu adalah negara yang non-blok dan ingin menciptakan perdamaian dunia. Reputasi diplomasi naik, akses forum elit global pun naik. Bayangkan ketika konflik itu pecah, maka kepentingan ekonomi pecah, stabilitas ekonomi terganggu, aktivitas perdagangan terganggu, otomatis hal itu akan berdampak pada ekonomi nasional. Maka menurut POV Pak Prabowo, ikut dalam Board of Peace, forum perdamaian dunia ini akan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, mungkin Pak Prabowo ingin menjalin kedekatan yang lebih rekat dengan para pemimpin dunia. Juga ingin menaikkan hubungan kerjasama diplomatik atau hubungan bilateral atau multilateral. Atau bisa jadi Pak Presiden Prabowo ingin sebenarnya atas nama perdamaian ini mungkin ingin juga menghadirkan para investor agar berinvestasi di Indonesia. Tapi teman-teman, selain kepentingan praktis tadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Mengingat ada amanat konstitusi pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ingat, tolong di highlight, harus dihapuskan. Penjajahan dunia itu harus dihapuskan. Bukan untuk distabilisasi, bukan untuk dinegosiasikan ulang, bukan untuk di manage konfliknya, bukan, tapi untuk dihapuskan. Dan yang kedua, selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang menjadi pendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel atas Palestina. Seharusnya Indonesia berdiri sebagai penentang
dan meminta akuntabilitas Israel untuk mempertanggungjawabkan 70.000 nyawa yang telah digenosida. Ada beban sejarah yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia. Sejak masa Presiden Insinyur Soekarno, Indonesia secara tegas menolak dan mengecam segala bentuk kolonialisme Israel atas Palestina. Semua sejarah itu dibangun dengan susah payah oleh para founding fathers kita dan dilanjutkan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan ada resiko besar Indonesia tercatat sebagai negara yang melegitimasi genosida atau melegitimasi kolonialisme Israel atas Palestina dengan dasar ingin menciptakan perdamaian tanpa keadilan. Lalu ada beban sejarah generasi mendatang seperti negara-negara yang mendukung apartheid diam saat genosida terjadi, tanda tangan perjanjian Gimpang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Stabilitas didahulukan, akuntabilitas disingkirkan. Perdamaian dibicarakan pada saat genosida masih terjadi dan belum dihentikan. Korban genosida tidak dijadikan subjek utama, hanya angka statistik belaka. Sang agresor, predator atas puluhan ribu nyawa itu tak pernah disentuh soal pertanggungjawaban. Yang dikejar adalah ketenangan geopolitik, bukan keadilan kemanusiaan. Senjata korban ditekan sementara agresor tidak dihentikan. Board ini diluncurkan untuk membangun Gaza di Davos, dalam tanda petik membangun Gaza, forum elit ekonomi dunia. Namun rakyat Palestina sendiri tidak dilibatkan sebagai aktor utama. Seolah Gaza hanyalah objek proyek rekonstruksi, bukan tanah yang baru saja dihancurkan oleh kezaliman. Perdamaian macam apa yang akan dihadirkan oleh Board of Peace? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Presiden, mari kita kawal Board of Peace ini. Salam perdamaian, salam keadilan, salam manusia berstandar.